Nah, kenapa saya menggunakan Google Form? Karena tidak usah install aplikasi apa-apa lagi di smartphone siswa atau gurunya. Nah, hanya kita sebagai pembuat soal itu harus memiliki akun Google. Nah, ini tidak masalah ya, karena kalau kita punya Android itu sudah otomatis memiliki akun Google. Oke, langsung ke teknis pembuatannya. Pertama, masuk ke halaman awal Google, pilih icon ini, pilih Google Drive. Setelah ada halaman Google Drive, pilih Drive saya. Cari Google Formulir. Beri judul formulir ujian, misal untuk latihan ini saya namakan ini. Deskripsi boleh diisi atau dikosongkan. Di kolom pertanyaan saya tuliskan nama. Dan pilih jenis jawabannya dengan jawaban singkat. Aktifkan wajib diisi. Berikutnya kita tambahkan pertanyaan dengan cara klik tambah pertanyaan dan tuliskan pertanyaan seperti ini. Kali ini saya ingin menyediakan jawabannya, mereka kelas apa? Saya ganti jenis jawabannya dengan naik turun. Tuliskan nama-nama kelasnya dan geser pilihan wajib diisi. Oke, bagian pertama sudah beres. Nah, untuk melihat bagaimana tampilannya di peserta ujian, klik pratinjau dan tampilannya akan seperti ini. Kita kembali lagi ke halaman editor yang tadi, kita tambahkan bagian lain yaitu soalnya. Klik tambah bagian, berikan judul, tambah pertanyaan. Tuliskan soal Anda. Soal ini bisa di copy paste. Saya sudah memiliki soalnya di Microsoft Word, jadi saya bisa copy paste dari Microsoft Word. Oke, copy dari Microsoft Word dan paste di sini. Dan saya menginginkan soal ini berbentuk pilihan ganda. Jadi saya pilih jenis jawabannya pilihan ganda. Nah, option pilihan gandanya pun bisa di copy paste dari Word. Oke, copy paste. Untuk menentukan kunci jawabannya, kita harus menjadikan soal ini sebagai kuis. Pergi ke setelan, pilih kuis dan jadikan sebagai kuis. Saya ingin nanti peserta ujian langsung dapat melihat nilainya sendiri ketika mereka selesai mengerjakan. Maka di bagian ini saya centang segera setelah pengiriman. Dan saya ingin peserta ujian hanya melihat nilai ujiannya saja, tidak disertai mana jawaban yang kosong dan mana jawaban yang benar. Maka saya hanya centang nilai poin saja. Setelah selesai, klik simpan. Oke, saya buat kunci jawabannya. Klik kunci jawaban, pilih jawaban yang benar dan tentukan skornya di sini. Karena ini termasuk soal yang mudah, saya beri poin 1. Untuk menambahkan pertanyaan, klik tambahkan pertanyaan. Oke, sekarang saya akan membuat soal yang ada gambarnya. Seperti biasa, tulis atau copy paste-kan pertanyaannya dan lampirkan gambarnya dengan cara klik ini. Untuk mengupload gambar, pilih gambar untuk diupload. Cari gambarnya, klik open. Begitupun jika di jawabannya kita ingin melampirkan gambar, silahkan klik di bagian ini dan lakukan hal yang sama seperti proses penguploadan yang tadi. Oke, sekarang saya buat pertanyaan berikutnya. Tambahkan pertanyaan. Nah, sekarang saya ingin membuat soal yang ada rumusnya atau equation-nya. Ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan Microsoft Visio Draw. Nah, bagi yang punya Microsoft Visio Draw seperti ini, buat equation atau rumusnya di Visio, lalu save sebagai JPEG. Dan persamaannya tersimpan sebagai gambar. Nah, kalau tidak punya Visio Draw, triknya seperti ini. Buat equation-nya di Word, kemudian perbesar tampilannya, lalu di print screen. Buka aplikasi Paint. Paste di sini. Lalu crop. Lalu save. Nah, sekarang kita sudah punya equation dalam format gambar. Cara melampirkannya di soal sama dengan cara tadi melampirkan gambar.
Setelah semua soal selesai, dengan otomatis soal ini tersimpan di Google Drive kita. Untuk membagikan soal ini ke peserta ujian, pergi ke kirim, pilih tanda tautan ini. Anda dapat memperpendek linknya dengan cara centang perpendek URL. Salin, lalu kemudian Anda bisa bagikan link ini via WhatsApp group, Telegram, email, atau lainnya. Orang yang mendapatkan tautan ini atau yang mendapatkan link ini akan masuk ke soal yang Anda buat. Nah, terus bagaimana kalau begini? Si peserta ujian membagikan link ujiannya ke temannya supaya temannya itu membaca soal terlebih dahulu sebelum ujian. Nah, caranya seperti ini. Oke, setelah ujian selesai, masuk ke tanggapan dan nonaktifkan tanggapannya. Jadi selama tombol ini dinonaktifkan, siapapun yang memiliki link ujian Anda tidak akan bisa masuk ke soal yang Anda buat. Dan aktifkan kembali ketika ujian di kelas lain. Setelah ujian selesai, kita dapat mendownload hasil ujiannya. Pergi ke tanggapan. Anda dapat membuat spreadsheet untuk melihat hasilnya secara online. Keuntungannya jika Anda menggunakan spreadsheet, jika ada perubahan, misal ada siswa ikut ujian susulan, maka data di spreadsheet otomatis berubah. Atau jika Anda ingin mendownload saja, pilih tanda ini dan downloadlah tanggapan. Dan voila. Ini dia hasil ujiannya, begitu lengkap. Ada nama siswa, kelas siswa, skor siswa, jawaban siswa, dan lain-lainnya. Wow, ini sangat membantu pekerjaan saya. Oke, masih banyak lagi yang bisa kita lakukan dengan Google Form ini. Kita lanjutkan kapan-kapan.